Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfia, NIM A3102000187 dari kelas D. Saya akan membawakan berita tentang dampak COVID-19 pada dunia pendidikan dan kebijakan Kemendikbud di masa pandemi. Virus COVID-19 dimulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya. Hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi belajar di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terlaksana dengan baik. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan kependidikan selama pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti revisi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi. Sebagai ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran sebagai masukan dari para ahli organisasi, serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB 4 Menteri, pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan kuning dalam revisi SKB 4 Menteri dilakukan bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada jenjang tersebut. Sementara itu, untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat 2 bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi COVID-19. Pada bulan Maret terdapat pembatalan ujian nasional. Ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum. Sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa. Bulan Mei sampai dengan Juni 2020, Kemendikbud memberikan bantuan uang kuliah tunggal untuk 410.000 mahasiswa.
BOS afirmasi dan BOS kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali. Zona lain masih dilarang. Peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus dan pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD. Sekian pembacaan berita dari saya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.